Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Nanda. Nama saya Zaki Sadat dari SMA Negeri 1 Harau, Kabupaten 50 Kota. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Di YouTube dan di Instagram Smart Student Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Putri, Wakil Guru SMA 1 Kecamatan Harau. Untuk mendukung SMA 1 Harau dalam ajang lomba Smart Student Indonesia, kategori video cerita sekolahku, podcast dan puisi, dengan cara like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bincang Seru Smart Student, generasi tangguh tak banyak mengeluh. Bersama saya Laura Nanda dan teman saya. Zaki Sadat. Nah, teman-teman tangguh, edisi kali ini sangat spesial loh. Kenapa tuh Ki? Karena kita kedatangan seseorang yang hebat dan melahirkan siswa-siswa yang berprestasi. Maksudnya berarti tamu kali ini bukan seorang pelajar dong? Bukan Laura, kali ini kita mendatangkan seorang kepala sekolah yang luar biasa dari daerah Kabupaten 50 Kota. Kita panggil saja ya, Bapak Dr. Andes Afrizal, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Harau. Assalamualaikum Pak, sehat ya Pak? Waalaikumsalam, sehat. Nah teman-teman tangguh, banyak nih yang bisa kita ambil dari sosok yang dibanggakan ini. Kerja keras, kegigihan, dan yang tak kalah penting adalah ketulusan mencintai siswa dan juga anak didiknya. Bener tuh Laura. Baik Pak, kami mau nanya, tapi flashback ya sama masa sekolah Bapak. Gimana perjuangan dan kerja keras Bapak hingga bisa menjadi seperti sekarang ini Pak? Terima kasih Zaki. Bapak dulunya waktu di SMA berjuang keras, kerja cerdas. Bapak mandiri dulunya. Bapak tidak suka dimanja, kerja sendiri. Bahkan waktu SMA sudah bisa menghasilkan gitu. Waktu itu Bapak bisa menjahit baju ini, kerja. Kemudian Bapak punya cita-cita. Dulu waktu di SMA sebenarnya ingin menjadi orang sukses. Pada itu topnya itu jadi dokter. Lalu rajin belajar. Itu alhamdulillah waktu SMP, SMA sering juara kelas, itu sering ke depan. Waktu SMA 2 tahun, belajar 2 tahun. Alhamdulillah pada waktu itu ada sesuatu yang ingin berhasil. Keberhasilan itu dengan perjuangan yang keras, melihat orang-orang sukses, nah itu yang kita tiru, itu suatu kebanggaan. Oh iya Pak, cita-cita Bapak sebenarnya apa sih selain jadi kepala sekolah ya Pak? Apa Bapak mungkin punya cita-cita yang lain? Memang mulai dari SD, SMP sampai SMA itu Bapak ingin jadi dokter. Karena melihat rumah Bapak dekat dengan puskesmas, Bapak sering berteman dengan dokter-dokter itu. Bahkan Bapak sering belajar mencari soal matematika, kerap lah karena rumah kita dekat puskesmas dengan dokter. Pada saya itu Dr. Cecep Sulaiman namanya, itu dari Bandung. Dia mengarahkan Bapak ke jurusan kedokteran. Lalu pada SMA untuk belajar matematika, ada guru Bapak, guru matematika tak putar-putar, dia berasal dari Medan, mengajarnya pintar sekali, mengerti Bapak. Bahkan Bapak sering juara matematika itu, lomba matematika pada waktu itu tingkat SMA dapat nomor 1. Jadi Bapak selain dokter berubah profesi. Bapak ingin jadi dosen matematika. Alhamdulillah pada tahun 1983 lulus SMA, dikirim tanpa tes itu masuk IKIP Padang waktu itu. Alhamdulillah diterima. Jadi dalam kuliah itu nilai tinggi tapi belum nasib jadi dosen. Lalu pada saat itu langsung melamar jadi guru SMA. Sampai saat sekarang ini tugas pertama itu di SMA Lares Saguh Laban. Udah pindah lagi jadi kepala SMP Ampalu, kepala SMP Taram, kemudian pindah
ke SMA 1 juga, kemudian dari kepala SMP SMA Kabeluru baru pindah jadi kepala sekolah di sini. Jadi banyak perjuangan itu untuk cita-cita ini, yang lain kita citakan, Allah menentukan lain begitu. Jadi belum nasib. Kemudian udah sering coba, tahun kedua coba juga tes masuk UNAN itu ambil kedokteran, lulus pilihan kedua peternakan. Udah garis saya menjadi dosen atau guru. Panjang juga ya perjalanan untuk cita-citanya Bapak ya. Baik Pak, flashback lebih jauh ya Pak. Ceritain dong tentang masa sekolah dasar Bapak. Ada nggak sih cerita-cerita menarik yang bisa Bapak share ke kami? Terima kasih Zaki. Waktu di SD dulu pertama, SD kelas 5, di kampung saya itu ada namanya dekat tepi danau itu ada mesnya perusahaan Prancis bagian tambang emas. Tambang emas di sana itu berkumpul, ada 5 helikopter bisa ke danau itu, bisa dia di darat gitu. Pada saat itu ada orang kampung Bapak pintar bahasa Inggris, dia kerja di Bukit Tinggi, nama Jupri Kadir. Dengan pintar bahasa Inggris itu dia terbang, pandai dengan terbang dengan helikopter itu. Kemudian saya lihat ada tentara waktu itu namanya Saraweli, pangkatnya letnan, dia tamat Kabri waktu itu, dia pintar bahasa Inggris, dia mau terbang. Lalu dalam pikiran Bapak waktu itu kelas 6 SD, 5 atau kelas 6 SD, saya akan belajar bahasa Inggris. Lalu belajar, terus belajar. Waktu masuk SMP belajar bahasa Inggris, les. Kemudian di kampung itu ada native speaker orang Inggris, kawin dengan orang kampung Bapak. Di sana belajar, alhamdulillah mahir bahasa Inggrisnya. Waktu SMP nilai 9-10 aja tuh. Waktu SMA juga demikian. Bahkan ada lomba bahasa Inggris yang jurusan bahasa atau terpilih Pak waktu SMA jurusan IPA. Nilai alhamdulillah dari kelas 1 sampai tamat itu tinggi nilainya. Pada tahun 82 ada untuk pertukaran pemuda Indonesia Kanada. Pada saat itu Bapak ikut tes, langsung lulus nomor 1 dari 15 peserta itu, diambil 2, Bapak nomor 1-nya itu. Alhamdulillah 1 tahun di Toronto dibiayai pemerintah itu. Waktu itu ada 27 provinsi, 1 provinsi berangkat. Salah satunya Bapak dari Persijam itu. Wah, menarik banget ya Pak ceritanya. Oh iya teman-teman tangguh, tahun 2022 ini adalah tahun yang luar biasa loh bagi SMA 1 Harau. Kenapa tuh Laura? Karena pada tahun 2022 ini, salah satu paskibraka nasional berasal dari SMA 1 Harau. Dia adalah seorang pemuda dari Nagari Taram. Maksudnya yang mengibarkan bendera di Istana Negara itu kan? Nah benar banget Ki, dan itu juga tidak lepas dari motivasi seorang kepala sekolah. Karena seorang siswa akan berprestasi jika didukung oleh kepala sekolahnya. Setuju banget tuh Laura. Nah, kepala sekolah kita ini juga sangat fokus loh dalam mengembangkan ekstrakurikuler agar para siswanya dapat menonjol dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Karena Tuhan menciptakan kita dengan berbeda-beda kan ya. Jadi tidak semua anak dapat berprestasi di akademik, tapi mereka dapat berprestasi di bidang lain, contohnya seperti di seni, olahraga, sastra, dan yang lainnya. Bener banget tuh Laura, tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya mendapatkan porsi yang sama. Bukan begitu Pak? Benar. Jadi Bapak untuk memanajemen itu semua eskul itu dilihat mana potensi anak, mana bakat anak. Yang hobi olahraga kita arah ke olahraga. Bahkan kemarin banyak yang masuk ke sini itu juara badminton. Bahkan mereka bisa juara Sumatera Barat seperti Sauki misalnya. Seperti kemarin tuh ada yang ke nasional seperti Pangeran ya. Sekarang udah masuk lagi Okan itu juara, calon juara baru kelas 10. Lalu Bapak memang berdiferensiasi siswa itu berbeda-beda begitu. Ada yang hobi akademik, kita latih olimpiade sains misalnya, olahraga kita latih, kesenian kita latih, keagamaan kita latih. Kemudian kita ekskulnya bervariasi. Kemudian itu yang membawa nama sekolah kita. Alhamdulillah seperti Laura katakan tadi, untuk tahun ini kita latih Muhammad Faiz Asediki itu bisa ke istana. Kemudian banyak lagi nanti akan timbul Faiz yang lain dan juara-juara yang lain. Oh gitu ya Pak. Oh ya Pak, bisa nggak sih Bapak kasih saran untuk generasi muda zaman sekarang?
kita mengharapkan generasi milenial ini harus beriman dan bertakwa, taat pada agamanya masing-masing, itu rajin ibadah, kemudian mereka punya keimanannya kuat, kemudian punya pendiriannya kuat dengan agama itu. Yang kedua, berakhlak mulia, saling menghormati, yang tua dimuliakan, sama sama dihormati, yang kecil dikasih. Kemudian generasi muda yang kreatif, kerja keras, kerja cerdas, yang inovatif, mau melihat situasi untuk keberhasilan masa depannya. Kemudian generasi muda yang mandiri. Yang mandiri ini tidak tergantung. Kadang-kadang anak sekarang sudah SMA, dia datang ke sekolah diantar orang tua, makan diantar orang tua, cuci piring tidak mau, cuci baju tidak mau, itu tidak mandiri. Kami mengharapkan generasi yang mandiri. Kemudian generasi yang berbhinneka tunggal ika, tahu perbedaan, mereka saling menyayangi satu sama lain. Itu harapan kita untuk generasi milenial, untuk semuanya. Nah, teman-teman tangguh, kejarlah cita dan impianmu setinggi-tingginya. Belajar, berjuang, dan bekerja keraslah. Lakukan hari ini, jangan menunda-nunda, karena kesempatan kali ini belum tentu datang di lain waktu loh. Nah, terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa tersenyum dengan indah melewati masa-masa sekolah. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.